Shalom, Senin 28 September 2020 kita akan mengakhiri kitab Nehemia dan seluruh Mazmur. Kita membahas Nehemia 11-13 dan Mazmur 126. Temanya nyanyian pemulihan Sion. Sebagaimana telah kita bahas, rombongan dari Babel balik ke Yerusalem terdiri dari 3 rombongan. Yang pertama dipimpin oleh Zerubabel dan mereka membangun akan bait suci Yerusalem. Kemudian diutuslah rombongan yang dipimpin oleh Esra untuk melakukan pembaharuan rohani. Namun pembaharuan rohani yang total baru terjadi ketika Nehemia datang ke Yerusalem. Di masa Nehemia lah tembok kota dibangun, lalu Nehemia mengatur segala sesuatu sehingga seluruh bangsa Israel sungguh-sungguh bertobat dan mereka melakukan apa yang menjadi ketentuan Taurat. Nehemia pasal 11 menjelaskan bagaimana penduduk diatur. Sebagaimana Nehemia 7 ayat yang keempat dikatakan bahwa hari itu Yerusalem luas namun penduduknya sedikit dan rumah belum dibangun. Kemungkinan Yerusalem adalah pusat kehidupan sehingga rawan diincar musuh, sementara tembok belum dibangun sehingga rentan bahaya. Maka tidak banyak orang yang berani membangun rumah di daerah Yerusalem ini. Memanfaatkan momen kebangunan rohani di perayaan Pondok Daun beberapa hari yang lalu, Nehemia kemudian sebagai pemimpin yang visioner mendorong penduduk untuk tinggal di Yerusalem, kota suci Israel. Ditetapkan para pemimpin tinggal di Yerusalem. Keluarga yang sukarela memilih menetap di Yerusalem juga diperbolehkan dan mereka mendapatkan pujian dari rakyat. Kemudian seluruh rakyat diberikan undian. Dipilihlah satu keluarga dari 10 keluarga untuk tinggal di Yerusalem. Yang tidak terpilih akan tinggal di kota-kota lain, yakni rakyat, imam, Lewi, para pekerja rumah Tuhan, dan keturunan pelayan-pelayan Salomo. Berikut adalah nama-nama keluarga yang tinggal di Yerusalem. Anda akan mendapatkan dalam Nehemia pasal 11 ini beberapa nama dari suku Yehuda, beberapa nama dari suku Benyamin, beberapa nama dari golongan para imam, dan beberapa nama dari golongan orang Lewi, serta beberapa nama dari penunggu pintu gerbang. Selanjutnya, orang-orang yang tinggal di luar Yerusalem. Untuk lokasi khusus adalah para budak bait Allah, mereka ditempatkan di kota Ofel. Lalu para pemuji bait suci, mereka diperintahkan tetap tinggal di Yerusalem karena harus menuruti perintah dari Daud untuk menaikkan puji-pujian setiap waktu di kota suci itu. Dan sebagai wakil bangsa Israel di istana raja, maka ditunjuk Petahya bin Mesezabeel dari Bani Zerah bin Yehuda. Orang ini mewakili Israel berada di daerah Babel. Kemudian dituliskan, didaftarkan penduduk yang tinggal di luar Yerusalem. Orang Israel awam, para imam, orang Lewi yang selebihnya yang tinggal di semua kota di Yehuda dengan tanah pusaka masing-masing yang berdekatan dengan ladang mereka. Ada tercatat suku Yehuda dan wilayah tinggal mereka, lalu suku Benyamin dengan wilayah tinggal mereka, dan suku Lewi atau kaum Lewi dengan wilayah tinggal mereka. Tercatat juga beberapa nama-nama para imam dan kaum Lewi yang kembali dari pembuangan dalam rombongan Zerubabel bin Sealtiel dan Imam Agung Yesua. Mereka adalah para imam yang dicatat lengkap nama-namanya, yaitu nama para imam, nama orang Lewi, serta garis keturunan Imam Agung Yesua, siapa saja di sana, kemudian para imam yang melayani pada zaman Yoyakim, dan seluruh daftar ini tercatat lengkap. Daftar kaum Lewi tercatat lengkap di masa Imam Agung Eliasib, Yoyada, Yohanan, dan Yadua. Jadi 4 imam agung ini memberikan catatan yang lengkap tentang nama-nama kaum Lewi. Demikian juga nama-nama kaum imam tercatat lengkap sampai pada pemerintahan Raja Darius. Dan daftar kepala keluarga anak-anak Lewi tercatat dalam kitab sejarah, sayangnya hanya sampai pada imam besar Yohanan. Artinya pada masa imam besar Yadua, catatan ini tidak lengkap. Tugas kaum Lewi dan penjaga pintu Nehemia juga dicatat.
Kaum Lewi sebagai kaum pemuji dibagi dalam kelompok-kelompok untuk menaikkan puji-pujian bersaut-sautan sesuai dengan peraturan Raja Daud. Demikian juga penjaga pintu gerbang yang sekaligus menjaga kamar perbekalan. Kamar perbekalan ini adalah tempat di mana persembahan untuk makanan dari para imam yang ada di Yerusalem serta tempat perkakas-perkakas untuk perayaan dan korban persembahan di Bait Suci Yerusalem. Itulah seluruh catatan mereka yang hidup pada zaman Yoyakim anak Yesua dan cucu Yosadak pada zaman Gubernur Nehemia dan Imam Esra sang ahli hukum. Nehemia 12 selanjutnya menjelaskan tentang penabisan tembok Yerusalem. Peresmian tembok kota Yerusalem dilakukan dengan mengundang kaum Lewi dari Yerusalem maupun dari kota-kota di sekitar Netova, dari Bet Gilgal, Geba, dan Asmawet. Maka acara itu meriah dengan puji-pujian syukur, musik gambus, dan kecapi. Para imam dan kaum Lewi menahirkan diri, kemudian menahirkan rakyat, barulah kemudian mereka menahirkan pintu-pintu gerbang dan tembok-tembok kota. Nehemia mempersilahkan para pemimpin Yehuda naik ke atas tembok, mengatur 2 barisan untuk mengelilingi kota sambil menyanyikan pujian syukur kepada Allah. Rombongan yang pertama di atas tembok itu berjalan dipimpin oleh Esra. Mereka berjalan menuju ke kanan, menuju ke gerbang sampah dengan urut-urutan barisan yang sangat panjang dengan puji-pujian yang luar biasa. Sementara kelompok kedua berbaris menuju ke kiri, Nehemia termasuk dalam rombongan ini. Dan kemudian kedua rombongan bertemu di dekat rumah Tuhan. Dan di sana banyak korban dipersembahkan buat Tuhan. Karena rakyat bersukacita, Allah telah membuat mereka berbahagia. Wanita dan anak-anak ikut berpesta, suara mereka yang riang gembira terdengar sampai jauh. Diaturlah petugas untuk menerima sumbangan bagi rumah Tuhan, termasuk persembahan persepuluhan dan persembahan sulung. Itulah sumbangan wajib, sebagaimana perjanjian yang mereka buat di hadapan Tuhan, yang tercatat pada Nehemia 10. Orang Yehuda menghargai para imam dan orang Lewi, karena merekalah yang melakukan upacara penyucian dan upacara lain yang diperintahkan Allah. Para pemain musik menjaga gerbang rumah Tuhan juga melakukan tugas sesuai peraturan Raja Daud dan Salomo. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel biasa memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan penunggu pintu gerbang untuk memberikan tambahan kebutuhan sehari-hari. Mereka juga memberi persembahan kudus bagi kaum Lewi, dan kaum Lewi memberikan persembahan khusus bagi kaum imam, yakni anak-anak Harun. Jadi pada masa mereka ini, mereka terbiasa memberikan sumbangan persembahan untuk kaum Lewi di rumah perbekalan, dan kaum Lewi memberikan persembahan pula sepersepuluhnya kepada kaum imam, sebagaimana dituntut oleh hukum Taurat. Nehemia 13 menegakkan reformasi rohani. Rupanya perjanjian umat Israel pada Nehemia 10 ini dilanggar. Nehemia melihat hal itu segera melakukan tindakan untuk menegakkan perjanjian dengan ketat dan tegas. Hal pertama terkait kekudusan bangsa Israel agar tak bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel telah hidup terpisah dengan orang Amon dan Moab sebagaimana tuntutan hukum Taurat. Namun, seorang imam bernama Eliasib, petugas kamar perbekalan rumah Tuhan, rupanya bersahabat dengan Tobia dan memberi Tobia kamar besar yang sebetulnya untuk menyimpan persembahan dan peralatan ibadah. Saat itu terjadi di tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, sementara Nehemia sedang berada di Babel untuk menghadap ke istana. Ketika Nehemia pulang dan mengetahui hal itu, ia marah besar, melemparkan keluar semua barang-barang Tobia, lalu melakukan upacara penahiran kamar dan mengembalikan kamar itu sesuai fungsinya. Berikutnya terkait anggaran belanja rumah Tuhan, persembahan persepuluhan dan persembahan sulung, serta persembahan untuk para imam. Ada baiknya kita melihat lagi DDE kemarin hari untuk mendapatkan ringkasan dari perjanjian Israel yang dibuat dengan meterai untuk melakukan firman Tuhan, dan termasuk di sana adalah masalah persembahan untuk para imam. Dan didapatilah para pemain musik dan kaum Lewi meninggalkan Yerusalem untuk kembali bekerja di ladang.
Mengapa? Karena rakyat tidak mencukupi kebutuhan mereka dengan tidak memberikan persembahan. Nehemia menegur para pemimpin karena membiarkan rumah Tuhan terbengkalai. Lalu mereka dipanggil, para pemain musik dan kaum Lewi ini, untuk bertugas kembali dan rakyat mulai lagi membawa persepuluhan ke ruang perbekalan. Bayangkan, ditinggal oleh Nehemia barang 1 tahun, sudah terjadi banyak perkara di mana mereka melanggar akan perjanjian dengan meterai itu. Rupanya untuk melakukan penegakan akan reformasi rohani, dibutuhkan juga dukungan dari para pemimpin. Dalam hal ini adalah sang gubernur Nehemia. Nehemia lalu menunjuk pengawas ruang perbekalan, yakni Imam Selemnya dan Zadok sang ahli hukum. Pedaya seorang Lewi juga dibantu Hanan anak Zakur dan cucu Mataya. Mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan akan mengurus pembagian bahan-bahan makanan itu kepada teman-teman sekerjanya dengan jujur. Nehemia berdoa, "Ya Allahku, ingatlah segala yang telah kulakukan untuk rumahmu dan pelayanannya." Berikutnya terkait hari Sabat. Sekali lagi, hanya ditinggal Nehemia dalam sesaat, namun terjadilah sebuah pelanggaran-pelanggaran. Di hari Sabat, Nehemia menemukan beberapa orang Yehuda memeras anggur dan memuat hasil panen ke Yerusalem. Juga didapatilah orang Tirus yang tinggal di Yerusalem menjual ikan dan barang dagangan lainnya pada hari Sabat. Nehemia marah dan menegur mereka semuanya. Nehemia juga memerintahkan setiap Jumat malam, yakni awal hari Sabat, pintu gerbang kota ditutup sampai Sabtu malam, yakni akhir hari Sabat. Ketika ada pedagang yang menginap Jumat malam di luar tembok, Nehemia mengancam jangan coba-coba berdagang di hari Sabat. Nehemia juga menugaskan kaum Lewi mengawasi pintu gerbang agar orang-orang menghormati hari Sabat. Nehemia berdoa, "Ya Allah, ingatlah dan kasihanilah aku sesuai dengan kasih-Mu yang besar." Terakhir terkait dengan kawin campur. Rupanya banyak orang Yahudi kawin dengan wanita-wanita dari bangsa Asdod, Ammon, dan Moab. Bahkan sebagian anak-anak mereka tidak mengerti bahasa Yunani melainkan bahasa Asdod atau bahasa asing lainnya. Ini menunjukkan bagaimana sang orang tua Yahudi tidak mempedulikan anak-anak mereka apakah mereka menjadi orang-orang yang mengenal akan Tuhan. Dibiarkan saja ikut dengan bahasa, artinya didikan daripada sang ibu yang berasal dari budaya dan kepercayaan yang menyembah berhala. Nehemia marah sekali. Ia menegur dan mengutuki mereka, beberapa dipukuli dan dijambak rambutnya, dan disuruh bersumpah untuk tidak melakukannya lagi, sambil mengingatkan Raja Salomo yang dikasih Tuhan sekalipun akhirnya jatuh dalam dosa karena dibujuk wanita-wanita asing itu. Dan betapa marahnya lagi ketika ia mendapati Yoyada, anak Imam Agung Eliasib, berbesan dengan Sanbalat dari Bet Horon. Nehemia segera mengusir Yoyada dari Yerusalem. Doa Nehemia, "Ya Allahku, ingatlah bagaimana orang-orang itu mencemarkan jabatan imam dan perjanjianmu dengan para imam dan orang-orang Lewi." Demikianlah Nehemia membersihkan bangsa Israel dari segala sesuatu yang asing dan menetapkan berbagai aturan untuk para imam dan kaum Lewi. Juga diatur supaya pada waktu-waktu tertentu kayu bakar untuk korban persembahan disediakan dan rakyat tetap membawa persembahan sulungnya. Doa Nehemia, "Allahku, ingatlah semua ini dan berkatilah aku." Nehemia adalah orang yang melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan, yang membangun kota Yerusalem sehingga Yerusalem menjadi terhormat kembali dan menegakkan reformasi rohani yang telah dimulai oleh Imam Ezra. Dan Nehemia menyerahkan segala sesuatunya. Dia tidak mencari pamrih di depan manusia, tapi ia bawa segala sesuatunya kepada Tuhan karena dia lebih merindukan Tuhanlah yang membalas akan kasih setianya, akan pengorbanan dan pelayanannya dibandingkan upahnya diberikan oleh manusia. Anda bahkan mengingat bagaimana Nehemia tidak mengambil upah yang seharusnya menjadi bagian dia sebagai seorang gubernur, karena ia tidak mau membebankan beban rakyat, dan dia percaya Tuhan adalah Tuhan yang bisa menggantikan segala apa yang dikerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Bagian Nehemia selesai dan kemudian menurut daftar bacaan Alkitab kita masuk pada sebuah mazmur yang dipilih bagian akhir untuk dibahas, yakni mazmur pemulihan Sion.
Saya akan bacakan saja untuk kita, dikatakan nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Yerusalem, kita seperti orang yang bermimpi. Kita terus tertawa dan menyanyi gembira sehingga bangsa-bangsa lain berkata, Tuhan telah melakukan hal-hal yang hebat untuk mereka. Memang, Tuhan telah melakukan hal-hal yang hebat bagi kita. Sebab itulah kita bersukacita. Saudara, bayangkan bangsa Israel sudah dibuang keluar dari Yerusalem ke Babel, lalu mereka bisa kembali ke Yerusalem dan mereka mulai menegakkan akan hukum Tuhan, menegakkan akan reformasi rohani. Mereka tertawa-tawa sendiri karena mereka bahagia mereka bisa balik lagi ke Yerusalem, kota suci akan Allah itu. Ya Tuhan, pulihkanlah keadaan kami seperti sungai kering berair lagi di musim hujan. Karena orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bangsa Israel telah dibuang ke Babel 70 tahun. Mereka menangis dan merapetap di tepi sungai Babylon. Oleh karena mereka tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan, hidup mereka tercela dan mereka merindukan akan kota suci mereka. Dan hari itu setelah mereka membayar akan segala kesalahan nenek moyangnya, mereka boleh kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, kerinduan kita adalah kota suci Yerusalem yang baru, yakni kota surgawi itu. Kita hari ini menderita di dunia, namun di surga sana segala apa yang telah kita tabur akan dituai dengan sorak-sorai. Dan di surga sana segala upah dan jerih lelah kita akan dibayar lunas dan tuntas oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Maka ajarkan kami Tuhan untuk merindukan akan upah yang akan kami terima di surga yang mulia, Yerusalem yang baru itu, di mana segala jerih lelah kami, penderitaan, pengorbanan kami untuk nama Tuhan dibayar lunas dan tuntas. Tuhan, arahkan hati kami dan mata rohani kami untuk mencari akan perkara-perkara yang kekal di surga yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk janji dan pengharapan yang Kau tanamkan dalam hati kami. Dalam Tuhan Yesus. Amin.